Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu kami dapat melakukan semuanya. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikanlah kami pengertian untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19-23. Tertulis demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu belakangan ini ada ajaran yang mengatakan bahwa setiap orang beriman adalah Mesias kecil. Selain ajaran ini, ada juga ajaran lain yang mengatakan bahwa setiap manusia adalah Tuhan. Dua pengajaran ini jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebab hanya ada satu Mesias dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ketika ditanyai oleh para imam dan orang-orang Lewi mengenai siapa dirinya, tidak menjawab dengan dusta. Ia menjawab dengan benar bahwa ia bukan Mesias. Kalau saja Yohanes ingin menjadikan dirinya disanjung dan diidolakan, tentu ia bisa dengan mudah mengatakan bahwa ia adalah Mesias, dan ia begitu mudah dapat menyesatkan orang. Tapi Yohanes tidak melakukan hal itu. Ia berkata jujur tentang dirinya. Dan sesudahnya ia berkata di ayat 23, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Inilah juga saudara yang hendaknya kita katakan tentang diri kita sebagai orang percaya, sebagaimana Yohanes berbicara tentang dirinya sendiri. Kita bukanlah Mesias, kita bukan Tuhan. Kita adalah suara yang berseru memanggil orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Padang gurun adalah tempat yang kering. Tidak banyak tumbuhan ada di sana. Secara alegori kita dapat memaknai padang gurun ini sebagai situasi kegersangan di tengah-tengah dunia ini, di mana ada kekeringan iman, kekeringan rohani, kegersangan harapan, dan kegersangan kasih. Suara yang berseru-seru di padang gurun itu bukanlah suara biasa, tapi itu adalah suara yang dirancang untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Suara yang diperdengarkan untuk menghidupkan, membangun, dan memulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak suara-suara di dunia ini. Suara-suara yang terdengar di berbagai tempat dan platform, baik offline dan juga online. Tetapi jika kita mencermati suara-suara itu, kita akan menyadari bahwa ada berbagai suara dengan berbagai motivasi. Ada yang bermotivasi meninggikan diri sendiri. Ada yang bermotivasi untuk mengarahkan pendengar kepada yang benar. Tapi sebagian besar lagi suara bermotivasi untuk mengarahkan pada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana isi dari suara seruan Yohanes Pembaptis kepada para pendengarnya? Kita dapat baca dalam Yohanes 3 ayat 29. Di situ tertulis, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes mengarahkan para pendengarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita rindu benar-benar ingin membawa kehidupan di tengah padang gurun dunia ini, yang kering dan gersang secara rohani, berserulah dan arahkan setiap orang kepada Kristus. Saudara dan saya adalah suara yang berseru-seru. Karena itu saudara, berhati-hatilah dengan suara yang kita sampaikan kepada orang lain. Hendaklah suara kita membangun dan menghidupkan, serta membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk bersikap seperti Yohanes, yang menjadikan dirinya sebagai orang yang bersuara di tengah-tengah padang gersang. Demikian juga halnya kami. Kami menyadari Engkau menghendaki agar kami bersuara di tengah kegersangan dunia ini, di tengah-tengah situasi kekeringan rohani, kegersangan harapan yang terjadi di dunia ini. Tolong kami ya Roh Kudus. Dengan kekuatan diri kami sendiri kami tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya dengan kekuatan dan pertolongan-Mu Tuhan, maka kami dapat melakukan semuanya. Oleh kasih karunia-Mu kami mampu untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu. Kami mampu untuk menyuarakan suara kebenaran, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang juga menyadarkan kami betapa pentingnya peranan kami di tengah dunia ini. Eksistensi kami di bumi ini bukanlah hanya untuk diri kami sendiri, tapi keberadaan kami mempunyai tujuan agar supaya orang-orang lain mengenal Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu. Lindungilah kami di sepanjang malam ini dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kehidupan kami senantiasa penuh berkat, penuh kemenangan karena Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera-Mu, serta berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.